2 jam setelah diceraikan oleh mantan suami jahat, aku langsung dilamar oleh bosku sendiri yang kaya raya, pemilik perusahaan tempat mantan suamiku dan pelakor bekerja. Langsung ku pecat mereka. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit sore itu mendung, seakan ikut menyelubungi hati Alia yang sedang hancur. Di dalam ruang pengadilan agama yang berukuran sedang, bau kertas, tinta, dan parfum bercampur dengan hawa ketegangan. Alia duduk di kursi kayu panjang, menunduk dalam diam, menahan air mata yang sedari tadi ingin jatuh. Di hadapannya, duduk seorang pria yang dulu ia sebut suami, Raka. Wajahnya penuh kepuasan, seolah-olah hari ini adalah kemenangan besar baginya. Cepat tanda tangani saja, Alia. Jangan bikin semua orang menunggu, ucap Raka dengan nada sinis, mendorong map coklat berisi dokumen perceraian ke arahnya. Tangan Alia bergetar. Ia menatap kertas itu dengan pandangan kabur. Bukan karena ia tidak bisa membaca, tetapi karena hatinya masih menolak menerima kenyataan. 5 tahun pernikahan, semua pengorbanan, semua cinta, semua kesetiaan. Hari ini semuanya dihancurkan oleh pria yang duduk di hadapannya dengan tatapan meremehkan. Raka. Suara Alia parau. Hampir tak terdengar. Kita benar-benar tidak bisa memperbaiki semuanya. Raka mendengus, tertawa kecil, lalu menyandarkan tubuh ke kursinya. Memperbaiki? Alia, kamu pikir aku mau terus hidup dengan wanita kampungan sepertimu? Lihat dirimu, biasa saja, tidak punya daya tarik, bahkan tidak bisa membuat hidupku lebih baik. Aku butuh wanita yang sepadan dengan ambisiku. Kata-kata itu menusuk jantung Alia. Ia meremas ujung jilbabnya erat-erat. Di sisi Raka, seorang wanita muda duduk dengan penuh percaya diri. Maya, sekretaris perusahaan tempat Raka bekerja. Senyumnya penuh kemenangan. Matanya berbinar sinis menatap Alia yang tampak begitu rapuh. Mas Raka memang pantas dapat yang lebih baik, ucap Maya tiba-tiba, sengaja mengeraskan suara agar terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Bukan wanita yang hanya bisa menunggu di rumah tanpa prestasi. Beberapa orang yang hadir, petugas pengadilan, saksi, bahkan keluarga kecil Alia, terlihat saling berbisik. Hati Alia semakin tercekat. Ibunya, yang duduk tak jauh darinya, mencoba menahan tangis. Sabar, nak, sabar. Bisiknya lirih. Alia ingin berteriak. Ia ingin membela diri. Ingin mengatakan bahwa selama ini ia yang menopang rumah tangga ketika Raka kesulitan. Ia yang memasak, mencuci, bahkan bekerja paruh waktu untuk membantu keuangan keluarga. Ia ingin berteriak bahwa dialah yang selalu ada ketika Raka sakit, jatuh, bangkrut, dan hampir menyerah. Namun lidahnya keluh. Semua kebaikan yang ia lakukan terasa tak ada artinya. Hakim mengetukkan palunya, menandai keputusan sidang. Baik. Dengan ini, pernikahan antara Raka Pratama dan Alia Novita resmi berakhir. Pengadilan menetapkan keduanya bercerai. Suara palu itu seperti petir yang menyambar telinga Alia. Jantungnya serasa diremas. Dunia runtuh. Raka tersenyum lebar, lalu dengan sengaja menggenggam tangan Maya di hadapan Alia. Akhirnya, aku bebas. Sekarang aku bisa hidup dengan wanita yang benar-benar kuinginkan. Maya terkekeh kecil. Dan aku akan selalu ada untukmu, Mas. Alia tidak tahan lagi. Air matanya jatuh, deras, membasahi pipinya. Ia segera bangkit, ingin meninggalkan ruangan itu secepat mungkin. Tapi langkahnya tertahan oleh suara Raka yang kembali melontarkan hinaan. Oh iya, Alia. Raka berseru, membuat semua orang menoleh. Jangan berharap aku menyesal. Hidupmu tidak akan pernah bisa sebanding denganku. Kamu hanya wanita biasa yang bahkan tidak bisa menjaga harga dirimu. Jadi jangan coba-coba kembali ke hidupku, karena aku sudah buang jauh-jauh dirimu dari masa depanku. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Alia. Alia menunduk, menahan sesak di dada. Ia merasa dipermalukan sedemikian rupa, seolah-olah dirinya hanyalah sampah. Dengan sisa tenaga, ia melangkah keluar ruangan, diiringi tatapan kasihan dan bisikan orang-orang. Di luar,
Hujan turun deras. Airnya membasahi langkah Alia yang terseok-seok. Ibunya berlari menyusul, memayunginya. Alia, nak, sabar ya. Jangan biarkan kata-kata Raka menghancurkanmu, ucap ibunya dengan suara gemetar. Alia menatap kosong ke jalanan yang becek. Bu, aku sudah memberi segalanya untuk dia. Kenapa? Kenapa aku yang malah dibuang seperti ini? Ibunya memeluk bahu Alia erat-erat. Karena dia memang bukan lelaki yang pantas untukmu. Nak, percayalah, Allah selalu punya rencana lebih indah. Jangan menyerah. Namun hati Alia tetap hancur. Ia merasa seluruh harga dirinya diremukan di depan orang banyak. 5 tahun hidup bersama seolah tidak pernah berarti. Dalam diam, Alia berjanji pada dirinya sendiri. Jika hari ini adalah titik terendahnya, maka ia tidak akan terus terpuruk. Ia akan bangkit, meski dengan sisa tenaga yang ia punya. Ia akan menunjukkan pada Raka, Maya, dan semua orang yang pernah meremehkannya, bahwa dirinya bukan wanita lemah yang bisa diinjak sesuka hati. Hujan masih deras, seakan ikut mencuci air mata Alia. Ia tidak tahu bahwa hanya dalam waktu 2 jam ke depan, hidupnya akan berubah drastis. Hujan mulai mereda. Hanya tersisa gerimis yang jatuh di trotoar kota. Alia duduk sendirian di sudut sebuah kafe kecil, tak jauh dari gedung pengadilan agama. Tangannya menggenggam cangkir coklat panas yang kini sudah hampir dingin. Ia menatap kosong ke arah jendela yang dipenuhi embun, sementara pikirannya masih berkecamuk. Sudah 2 jam berlalu sejak ia resmi menyandang status janda. 2 jam sejak hatinya dirobek dengan cara yang paling memalukan. Dan 2 jam sejak Raka meninggalkan dirinya bersama Maya dengan senyum penuh kemenangan. Alia memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Perasaannya campur aduk, sedih, marah, sakit hati, dan juga perasaan tak percaya. Bagaimana mungkin pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh jiwa tega menghancurkan hidupnya begitu saja? Kenapa aku begitu bodoh? Terus bertahan dengan dia selama ini, bisiknya lirih. Ia menunduk, menggenggam erat cangkir di tangannya. Air matanya jatuh lagi, bercampur dengan senyum getir yang ia paksakan. Hatinya hancur, tapi ia tidak ingin terlihat lemah di depan orang lain. Meski kenyataannya, ia memang rapuh. Pintu kafe berdering saat seseorang masuk. Hawa dingin dari luar masuk bersamaan dengan aroma wangi kopi segar. Alia tidak menoleh. Pikirannya terlalu sibuk dengan luka di hatinya. Namun beberapa detik kemudian, suara berat dan berwibawa terdengar di samping mejanya. Boleh saya duduk di sini? Alia mengangkat wajahnya dengan kaget. Matanya membesar saat melihat sosok yang berdiri di hadapannya. Arka Pratama. Bos besar. Pemilik perusahaan tempat Raka bekerja. Pria yang namanya sering disebut-sebut dalam rapat perusahaan sebagai legenda hidup, karena kejeniusannya membangun kerajaan bisnis dari nol. Wajahnya tegas, mata tajam penuh harisma, dan aura yang memancarkan wibawa luar biasa. Pepak Arka. Alia terbata. Ia segera merapikan kerudungnya dan mengusap sisa air mata di pipi. Arka tersenyum tipis. Ya, kau tidak salah lihat. Alia, kan? Alia mengangguk cepat, meski masih heran. Iya, Pak. Tapi, kenapa Bapak ada di sini? Karena saya kebetulan lewat dan melihatmu. Arka menarik kursi dan duduk di depannya tanpa menunggu jawaban. Kau terlihat tidak baik-baik saja. Alia terdiam. Wajahnya memanas karena malu. Bagaimana mungkin bos besar sekelas Arka melihat dirinya dalam kondisi seperti ini? Kusut, mata bengkak, wajah penuh kesedihan? Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud terlihat menyedihkan di depan Anda, ucap Alia pelan. Arka menatapnya dalam-dalam. Kau baru saja bercerai, bukan? Pertanyaan itu membuat Alia tercekat. Ia menunduk dalam-dalam. Jemarinya mengusap pinggiran cangkir. Bagaimana Bapak tahu? Saya berada di gedung yang sama tadi, jawab Arka singkat. Aku tidak sengaja melihat bagaimana mantan suamimu memperlakukanmu. Alia menggigit bibir. Rasa malu kembali menyergap. Membayangkan bahwa Arka, bos besar dengan wibawa tinggi,
Menyaksikan adegan memalukan itu membuat perutnya mual. Maafkan aku, Pak. Itu sangat memalukan. Arka menggeleng pelan. Bukan kau yang seharusnya malu. Pria itu yang tidak tahu cara memperlakukan wanita. Alia terdiam. Ada sesuatu pada cara Arka mengucapkannya. Tegas, penuh keyakinan. Seolah ia benar-benar memahami apa yang dirasakan Alia. Keheningan sempat tercipta di antara mereka. Hanya suara sendok beradu dengan gelas dari meja lain yang terdengar. Alia semakin bingung. Kenapa pria sebesar Arka mau duduk bersamanya? Tiba-tiba, Arka bersandar ke kursinya dan berkata dengan suara mantap. Alia, aku ingin bertanya padamu sesuatu yang mungkin terdengar gila. Alia mengangkat wajah. Menatapnya penuh rasa ingin tahu. Apa itu, Pak? Arka menatapnya lurus, seakan menusuk hatinya. Maukah kau menikah denganku? Cangkir di tangan Alia hampir terlepas. Matanya melebar. Bibirnya terbuka tanpa suara. Butuh waktu beberapa detik baginya untuk memastikan ia tidak salah dengar. Apa? Suaranya melengking pelan. Bapak bercanda, kan? Arka tersenyum samar. Aku tidak pernah bercanda tentang hal serius. Alia, aku sudah lama memperhatikanmu. Kesungguhanmu bekerja, kesetiaanmu pada keluarga, dan ketulusan yang jarang kumiliki di sekitarku. Aku tahu betapa berharganya dirimu, bahkan saat pria bodoh itu melepasmu. Alia terdiam, napasnya tercekat. Kata-kata Arka terdengar terlalu indah, terlalu sempurna, seakan datang dari dunia lain. Tapi justru karena itulah ia semakin ragu. Pak Arka, saya baru saja bercerai 2 jam lalu. Hidup saya berantakan. Saya tidak yakin siap mendengar lamaran seperti ini. Ucapnya dengan suara bergetar. Arka mencondongkan tubuhnya sedikit. Menatap Alia lebih dekat. Justru karena itulah aku melamarmu. Aku tidak ingin melihat wanita sekuat dirimu terus diinjak. Kau pantas mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Dan aku ingin memberikan itu padamu. Alia merasa kepalanya berputar. Hatinya berdebar hebat. Antara tidak percaya, takut, dan, entah kenapa, sedikit tersentuh. Kenapa? Kenapa saya? Tanyanya lirih. Arka menatapnya tanpa berkedip. Karena aku melihat apa yang tidak pernah dilihat orang lain darimu. Kalimat itu membuat Alia tak sanggup berkata-kata. Air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan semata karena kesedihan, melainkan karena campuran emosi yang sulit ia jelaskan. Di luar, hujan benar-benar reda. Langit yang kelabu mulai berganti dengan cahaya senja berwarna keemasan. Seolah semesta ikut menyaksikan momen tak terduga ini. Alia mengusap air matanya, menunduk dalam. Hatinya kacau. Bagaimana mungkin ia bisa mengambil keputusan besar dalam keadaan seperti ini? Tapi tatapan Arka yang serius membuatnya yakin satu hal. Pria ini tidak sedang main-main. Pak Arka, saya tidak tahu harus bilang apa sekarang. Semua terasa terlalu cepat. Arka tersenyum tipis, namun tatapannya mantap. Aku akan memberimu waktu. Tapi ingat, Alia, kamu bukan wanita yang hina seperti kata mantan suamimu. Kau berharga, dan aku ingin membuktikannya padamu. Alia terisak pelan. Kata-kata itu menembus hatinya yang paling dalam. Untuk pertama kalinya setelah perceraian yang memalukan, ia merasa dihargai. Mungkin, pikirnya, 2 jam setelah kehilangan segalanya, Tuhan memang sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untuknya. Hening. Kata-kata Arka masih menggema di kepala Alia, seperti gema di ruang kosong yang sulit hilang. Maukah kau menikah denganku? Pertanyaan itu terlalu berat, terlalu cepat, terlalu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang Arka Pratama, konglomerat yang namanya sering muncul di majalah bisnis, pria yang selalu tampil berwibawa dan berkelas, tiba-tiba melamarnya? Lebih gila lagi. Ia melamarnya hanya 2 jam setelah ia resmi menyandang status janda. Alia menatap cangkir coklat panasnya yang kini sudah benar-benar dingin. Tangannya gemetar, bukan karena udara dingin, tapi karena hatinya yang kacau. Pak Arka. Ia mencoba bicara dengan suara bergetar. Saya
Saya tidak bisa menjawab sekarang. Semua ini terlalu tiba-tiba. Arka menatapnya lekat-lekat. Tatapan matanya tajam tapi juga lembut. Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu untuk memberi jawaban saat ini juga. Tapi aku ingin kau tahu, tawaranku serius, Alia. Alia menelan ludah. Jantungnya berdegup tak karuan. Tapi kenapa saya, Pak? Saya ini baru saja gagal dalam pernikahan. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Arka tersenyum samar. Sebuah senyum yang membuat wajah tegasnya terlihat lebih hangat. Kau salah. Justru karena kau tidak pernah menyadari nilaimu, kau diremehkan oleh orang yang salah. Aku sudah lama memperhatikanmu. Alia, kau rajin bekerja, selalu menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab, tidak pernah mengeluh. Kau juga setia, bahkan pada pria yang tidak layak mendapatkan kesetiaanmu. Alia tercekat. Ia tidak menyangka bos besar seperti Arka memperhatikan hal-hal kecil tentang dirinya. Selama ini ia hanya merasa dirinya karyawan biasa, bahkan sering disepelekan oleh rekan-rekan kerja karena statusnya sebagai istri karyawan biasa. Tapi, Alia mencoba menolak, meski hatinya mulai bergetar. Saya tidak pantas berdampingan dengan Bapak. Dunia kita berbeda. Saya hanya seorang wanita sederhana. Arka mencondongkan tubuhnya sedikit, menatap Alia lebih dalam. Alia, dunia kita hanya akan berbeda kalau kau terus menempatkan dirimu di bawah. Aku tidak peduli dengan masa lalumu, statusmu, atau seberapa sederhana latar belakangmu. Yang aku pedulikan adalah siapa dirimu sebenarnya. Dan aku melihat wanita kuat di hadapanku sekarang, meskipun kau sendiri tidak menyadarinya. Alia tak mampu menahan air matanya. Ia segera mengusap pipi, merasa malu menangis di depan bosnya. Saya takut, Pak. Saya takut terluka lagi. Saya sudah memberikan segalanya pada Raka, tapi lihat hasilnya. Saya dibuang seperti sampah. Arka menggeleng pelan. Tatapannya penuh keyakinan. Aku berbeda dengan dia. Aku tidak akan membuangmu. Kalau aku bilang aku ingin menikahimu, itu artinya aku akan menjagamu, menghormatimu, dan mendampingimu. Aku tidak main-main dengan janji seperti itu. Alia menunduk. Hatinya berkecamuk. Sebagian dari dirinya ingin percaya, ingin menyerahkan diri pada sosok berwibawa seperti Arka yang mampu melindunginya. Tapi sisi lainnya penuh ketakutan, trauma, dan keraguan. Kenapa Bapak melakukannya sekarang? Tepat setelah saya bercerai. Tanyanya lirih. Arka menarik napas panjang sebelum menjawab. Karena aku tidak ingin ada celah bagi orang-orang seperti mantan suamimu untuk terus merendahkanmu. Kau pantas tahu bahwa kau berharga, Alia. Dan aku ingin menunjukkan itu segera, bukan menunggu sampai kau semakin terpuruk. Kata-kata itu membuat hati Alia kembali bergetar. Rasanya terlalu indah, tapi juga menakutkan. Ia merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan. Satu jalan membawa dirinya ke kehidupan baru yang mungkin penuh kebahagiaan, dan jalan lain menahannya dalam ketakutan masa lalu. Alia memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Dalam gelap yang tercipta, ia kembali teringat bagaimana wajah Raka menatapnya dengan hinaan saat perceraian tadi. Kata-kata yang menusuk, senyum sinis maya, semua rasa sakit yang masih hangat di dadanya. Kemudian, ia membandingkannya dengan tatapan Arka saat ini, mata yang penuh ketegasan, tapi juga menghargai dirinya. Dua pria dengan dunia yang sangat berbeda, dua sikap yang bertolak belakang. Alia, suara Arka kembali terdengar lembut, memecah lamunannya. Aku tahu kau masih ragu. Aku tidak akan memaksa. Tapi satu hal yang harus kau ingat, kau bukan wanita yang gagal. Perceraian bukan akhir hidupmu. Justru ini awal baru. Dan aku ingin menjadi bagian dari awal baru itu. Air mata Alia kembali jatuh. Kali ini bukan karena sakit, melainkan karena rasa tersentuh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba meredam isakan kecil. Pak Arka, saya butuh waktu. Saya tidak bisa menjawab sekarang, ucapnya di sela tangis. Arka mengangguk mantap.
Aku akan memberimu waktu sebanyak yang kau butuhkan. Tapi ingat, tawaranku tidak akan berubah. Aku akan tetap menunggumu. Kata-kata itu membuat dada Alia terasa hangat. Di tengah kehancuran yang baru saja ia alami, tiba-tiba ada seseorang yang datang menawarkan harapan baru. Pelayan kafe datang membawa tambahan minuman untuk Arka. Suasana kembali hening. Hanya terdengar suara hujan gerimis di luar jendela. Arka meneguk kopinya dengan tenang. Seakan-akan ia benar-benar sabar menunggu. Sementara Alia masih mencoba memahami perasaannya sendiri. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa diperhatikan. Dirinya tidak lagi hanya wanita yang diabaikan, tapi seseorang yang dianggap berharga oleh pria yang bahkan tidak seharusnya peduli. Namun di balik itu semua, Alia tetap sadar satu hal, keputusan ini bukan perkara kecil. Ia baru saja keluar dari sebuah luka, dan tidak ingin terburu-buru masuk ke hubungan baru tanpa yakin. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Ya Allah, apa ini jalan yang kau siapkan untukku? Atau ini hanya ujian lain yang harus aku lalui?" Satu hal yang pasti, hidup Alia tidak lagi sama. Lamaran mendadak Arka adalah titik balik yang tak pernah ia bayangkan. Dan meski ia belum memberi jawaban, benih kecil harapan mulai tumbuh dalam hatinya. 3 hari berlalu sejak lamaran tak terduga itu. 3 hari penuh kebingungan bagi Alia. Sejak pertemuannya dengan Arka di kafe, hatinya tidak pernah tenang. Kata-kata Arka terus terngiang, membuatnya sulit tidur. "Aku ingin menikahimu. Aku serius, Alia." Sebuah lamaran yang datang terlalu cepat, terlalu mendadak, tapi terasa begitu tulus. Alia menghabiskan waktu di rumah ibunya, menjauh dari gosip tetangga yang mulai berhembus tentang perceraian memalukan dirinya. Setiap kali keluar rumah, ia bisa merasakan tatapan sinis, kasihan, bahkan cibiran terselubung. Kasihannya, baru 5 tahun menikah sudah diceraikan. Katanya suaminya direbut sekretaris di kantornya. Pantas saja, dia terlalu sederhana, siapa yang betah? Bisikan-bisikan itu membuat hati Alia kembali perih. Tapi di tengah semua luka itu, ia ingat tatapan Arka yang menegaskan bahwa dirinya berharga. Hari itu, sore menjelang malam, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah disimpan rapi. "Arka Pratama. Aku tahu kau masih ragu. Tapi izinkan aku datang menemuimu malam ini. Ada sesuatu yang harus kubicarakan. Tolong jangan tolak, Alia." Alia menatap pesan itu lama. Jantungnya berdegup cepat. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menghindar. Tapi ada pula yang ingin tahu apa yang akan dikatakan Arka. Dan benar saja, 1 jam kemudian sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah sederhana ibunya. Warga sekitar mulai melongo penasaran, saling berbisik ketika melihat sosok Arka turun dari mobil dengan jas hitam elegan. Alia keluar sambil menunduk malu. Ibunya menyambut dengan canggung, lalu membiarkan mereka berbicara di ruang tamu. Arka duduk tegap. Tatapannya tetap hangat meski penuh wibawa. "Alia, maaf kalau kedatanganku mendadak, tapi aku tidak bisa menunda lagi. Aku ingin meluruskan niatku." Alia menelan ludah. Tangannya mengepal di atas pangkuan. "Pak Arka, saya belum siap. Semua terlalu cepat. Saya masih trauma dengan perceraian itu." Arka mencondongkan tubuhnya sedikit. "Justru karena itu aku ingin segera melamarmu secara resmi. Aku tidak mau kau terus dihina dan dipandang rendah oleh orang-orang. Aku ingin mereka tahu kau bukan wanita yang bisa diinjak. Kau pantas diperlakukan terhormat, dan aku ingin melakukannya dengan cara yang benar, menikahimu." Alia terdiam. Kata-kata itu membuat hatinya bergetar hebat. Ia memandang ibunya yang duduk di sisi ruangan, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ibunya menghela napas panjang. "Nak, ibu tahu kau masih takut. Tapi ibu juga tahu, Allah tidak mungkin menutup pintu tanpa membuka pintu lain. Kalau benar Pak Arka serius dengan niatnya, jangan buru-buru menolak. Mungkin ini memang takdir." Alia terisak pelan. Bagian dari dirinya masih ingin berlari, tapi ada bagian lain yang perlahan-lahan luluh. Ia menoleh lagi ke arah Arka. "Kalau saya terima lamaran ini,
Bapak tidak akan menyesal. Tanyanya lirih. Arka menatapnya mantap. Tidak. Justru aku akan menyesal seumur hidup kalau melepasmu. Keheningan sejenak menyelimuti ruangan. Lalu, dengan air mata berlinang, Alia akhirnya mengangguk kecil. Baik, Pak, saya terima. Arka tersenyum tipis, tapi dari sorot matanya, Alia bisa melihat rasa lega dan bahagia yang begitu tulus. Keesokan harinya, kabar mengejutkan langsung menyebar. Alia, mantan istri Raka yang baru saja diceraikan dengan hinaan, akan menikah dengan bos besar sekaligus pemilik perusahaan tempat Raka bekerja. Gosip itu menyebar cepat, bagaikan api menyambar minyak. Karyawan perusahaan geger, keluarga Raka terperangah, bahkan Maya sampai nyaris pingsan ketika mendengar kabar itu. Apa? Maya membelalakan mata di ruang kerja. Alia, menikah dengan Pak Arka. Itu tidak mungkin. Itu pasti gosip murahan. Raka yang sedang duduk di sebelahnya mendengus tak percaya. Omong kosong. Mana mungkin bos besar seperti Pak Arka mau menikahi wanita kampungan itu? Namun telepon dari salah satu manajer membenarkan kabar itu. Arka benar-benar sudah mengumumkan rencana pernikahannya dengan Alia, dan acara akad akan dilaksanakan secara sederhana dalam waktu dekat. Raka meremas meja dengan marah. Dadanya panas, egonya tercabik. Bagaimana mungkin Alia, wanita yang baru saja ia ceraikan, langsung mendapatkan pria sekelas Arka? Hari pernikahan tiba dengan sederhana namun elegan. Tidak ada pesta mewah dengan ribuan tamu, hanya akad nikah di sebuah masjid besar dengan keluarga terdekat dan beberapa orang penting perusahaan. Namun meski sederhana, aura pernikahan itu memancarkan kelas tersendiri. Alia duduk di pelaminan dengan kebaya putih lembut. Wajahnya cantik meski masih menyimpan gurat gugup. Ia tak pernah membayangkan akan menikah lagi secepat ini, apalagi dengan pria seperti Arka. Arka, dengan setelan jas putih, berdiri gagah di samping penghulu. Suaranya mantap saat mengucapkan ijab kabul, tanpa sedikit pun keraguan. Saya terima nikah dan kawinnya Alia Novita binti Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat salat dan emas 10 gram, dibayar tunai. Sah! Seru para saksi. Alia menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, inikah jawaban atas semua doa dan tangisku selama ini?" Arka menoleh padanya, lalu menggenggam tangannya dengan penuh keyakinan. "Mulai hari ini, kau bukan lagi wanita yang ditinggalkan. Kau adalah istriku. Dan aku akan menjagamu." Kabar itu semakin mengguncang perusahaan. Raka datang ke kantor dengan wajah masam, disambut tatapan sinis dan bisikan karyawan lain. "Itu kan mantan suaminya Bu Alia." "Ih, baru cerai. Mantannya langsung jadi istri bos besar kita. Gila, nasibnya berubah drastis ya." Raka menahan amarah, sementara Maya mulai gelisah. Mereka tahu posisi mereka kini di ujung tanduk. Alia bukan lagi karyawan biasa. Ia kini adalah istri sah Arka Pratama, pemilik perusahaan. Dan di balik senyum anggun Alia di pelaminan, ada janji yang ia tanamkan dalam hati. Ia tidak akan lagi membiarkan dirinya diremehkan. Inilah awal kehidupannya yang baru. Di malam pertama pernikahan, ketika semua tamu sudah pulang dan rumah besar Arka hening, Alia duduk di tepi ranjang dengan gaun malam putih sederhana. Hatinya masih berdebar kencang, bukan hanya karena pernikahan, tapi karena perubahan drastis dalam hidupnya. Arka masuk dengan langkah tenang, lalu duduk di sampingnya. "Kau terlihat gelisah," katanya lembut. Alia tersenyum kaku. "Saya masih sulit percaya semua ini nyata. Rasanya seperti mimpi." Arka menatapnya dengan penuh keseriusan. "Kalau ini mimpi, biarkan aku jadi orang yang membuatmu tidak ingin terbangun." Alia tertegun. Kata-kata itu menyalakan kehangatan di dadanya. Perlahan, ia mulai merasa yakin bahwa mungkin, hanya mungkin, ia memang pantas bahagia lagi. Dan malam itu, Alia memulai babak baru hidupnya, sebagai istri sah Arka Pratama. Hari pertama Alia kembali ke kantor setelah pernikahannya menjadi momen yang paling dinantikan semua orang.
Gedung perusahaan Arka Pratama yang biasanya dipenuhi hiruk-pikuk karyawan kini dipenuhi bisik-bisik yang tidak biasa. Itu Bu Alia, kan? Iya, sekarang dia istri Pak Arka. Gila, hidupnya berubah drastis banget. Dulu sering dihina-hina, sekarang siapa berani meremehkannya? Tatapan kagum, iri, bahkan sinis mengiringi setiap langkah Alia. Ia yang dulu sering dilihat sebelah mata, kini berdiri dengan anggun mengenakan setelan kerja sederhana namun berkelas. Tidak ada yang berubah pada senyum ramahnya, tapi semua orang bisa merasakan aura berbeda yang ia bawa, lebih percaya diri, lebih berwibawa. Di sisi lain, Raka dan Maya merasa panas luar biasa. Mereka berdiri di pojok ruangan, memperhatikan Alia yang melangkah menuju lift eksekutif. Lihat dia sekarang, bisik Maya dengan nada getir. Padahal dulu cuma perempuan biasa, sekarang malah sok-sokan jadi nyonya besar. Raka mengepalkan tangan. Dia cuma beruntung. Kalau bukan karena Pak Arka kasihan, mana mungkin Alia bisa sampai ke titik ini? Maya mendengus. Iya, tapi tetap saja, posisinya sekarang bisa menghancurkan kita kalau dia mau. Di lantai tertinggi, ruang rapat besar sudah disiapkan. Arka duduk di kursi pimpinan, dikelilingi para manajer penting. Alia duduk di sampingnya, membuat semua orang terperangah. Mulai hari ini, suara Arka menggema tegas. Alia akan lebih banyak terlibat dalam kegiatan perusahaan. Bukan hanya sebagai karyawan, tapi juga sebagai bagian dari keluarga saya. Jadi perlakukan dia dengan hormat. Baik, Pak. Jawab semua manajer serempak. Alia menunduk malu, namun hatinya menghangat. Ia tidak pernah membayangkan akan duduk di posisi seperti ini. Dulu, ia hanya karyawan biasa yang sering lembur tanpa dikenang, bahkan sering diremehkan rekan kerja. Tapi sekarang, semua orang menatapnya dengan rasa hormat. Hari-hari berikutnya, Alia mulai belajar menyesuaikan diri dengan status barunya. Meski Arka memberinya kebebasan untuk tidak terlalu terlibat, Alia memilih tetap bekerja. Aku tidak ingin hanya menjadi istri yang duduk diam, ucapnya pada Arka suatu malam. Aku ingin tetap berguna, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk perusahaan ini. Arka tersenyum bangga. Itu sebabnya aku memilihmu. Alia, kau punya semangat yang berbeda. Lakukan apapun yang kau mau, aku akan mendukungmu. Kata-kata itu menjadi motivasi bagi Alia. Ia bekerja dengan lebih giat, ikut menghadiri rapat-rapat penting, bahkan memberikan ide-ide segar yang membuat para manajer terkejut. Namun tidak semua orang senang dengan perubahan itu. Suatu siang, Alia turun ke lantai operasional untuk memeriksa laporan. Di sana, ia bertemu langsung dengan Raka dan Maya yang sedang bekerja. Tatapan mereka saling bertemu. Udara mendadak menegang. Raka tersenyum miring. Wah, selamat ya, Alia. Atau harus kupanggil Bu Alia sekarang? Ternyata kamu cepat sekali move on setelah cerai. Maya menambahkan dengan sinis. Benar, luar biasa sekali. Hanya dalam hitungan hari sudah jadi nyonya besar. Cepat sekali kamu melupakan masa lalu. Alia menarik napas panjang, mencoba menahan diri. Ia tersenyum tipis, lalu menatap keduanya dengan tenang. Aku tidak melupakan apapun. Justru aku belajar dari masa lalu. Dan sekarang, aku tidak lagi berada di tempat yang bisa kalian hina. Wajah Raka menegang, tapi ia masih berusaha tersenyum. Jangan sombong dulu, Alia. Kamu bisa naik cepat, tapi bisa jatuh lebih cepat juga. Alia mendekat satu langkah, menatapnya lurus. Kamu benar, Raka. Tapi bedanya, aku tidak lagi berjalan sendirian. Ada orang yang benar-benar menghargai aku. Sementara kamu, hanya punya bayangan dari keserakahanmu sendiri. Maya terbelalak, sementara Raka mengepalkan tangan. Tapi mereka tidak bisa membalas apapun. Alia sudah pergi meninggalkan mereka dengan kepala tegak. Malam itu, di rumah besar Arka, Alia merenung lama di balkon. Angin malam menerpa wajahnya, membawa kenangan pahit masa lalu. Ia sadar, dunia barunya bukan tanpa tantangan. Arka datang menghampiri,
membawa secangkir teh hangat. Kau terlihat gelisah. Alia tersenyum samar. Aku hanya memikirkan semua ini. Rasanya seperti mimpi. Dulu aku yang diremehkan. Sekarang semua orang menatapku dengan hormat. Tapi aku tahu, tidak semua tulus. Ada yang iri, ada yang benci. Arka menatapnya dalam, lalu meletakkan tangannya di bahu Alia. Itu wajar. Semakin tinggi kau berdiri, semakin banyak yang ingin menjatuhkanmu. Tapi ingat, kau tidak sendiri. Aku ada di sini. Kau tidak perlu takut. Alia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Arka. Aku tidak tahu bagaimana hidupku kalau tidak bertemu denganmu. Arka tersenyum, lalu mengecup keningnya. Kau tidak perlu berterima kasih. Aku yang beruntung memilikimu. Namun di balik kehangatan itu, Raka dan Maya mulai menyusun rencana. Mereka tahu posisi mereka terancam. Alia tidak hanya punya status, tapi juga akses langsung pada Arka. Kalau dia bisa memengaruhi Pak Arka, habislah kita, kata Maya dengan wajah cemas. Raka mengangguk. Rahangnya mengeras. Kita harus cari cara untuk menjatuhkannya sebelum dia menjatuhkan kita. Dan sejak malam itu, mereka mulai bergerak diam-diam. Bagi Alia, hari-hari barunya memang penuh kebanggaan, tapi juga penuh ujian. Ia sadar, status barunya bukan hanya tentang kemewahan atau kebahagiaan. Ini adalah harga diri baru yang harus ia jaga dengan sekuat tenaga. Di depan kaca kamar, Alia menatap dirinya sendiri. Wajah yang dulu sering basah air mata kini terlihat lebih tegas. Inilah aku sekarang, batinnya. Aku bukan lagi wanita yang ditinggalkan. Aku adalah Alia, istri Arka Pratama. Dan aku akan membuktikan bahwa aku layak berada di sini. Namun, Alia tidak tahu bahwa jalan di depannya tidak akan mudah. Raka dan Maya tidak akan tinggal diam. Dan sebentar lagi, konflik besar akan meletus di perusahaan. Pagi itu, suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Alia berjalan memasuki ruangannya dengan langkah mantap. Sejak resmi menjadi istri Arka sekaligus wanita yang mendapat kepercayaan di jajaran teratas perusahaan, banyak mata yang mengikuti setiap gerakannya. Ada yang kagum, ada yang iri, dan ada pula yang diam-diam berharap ia gagal. Namun Alia tidak membiarkan tekanan itu melemahkannya. Justru ia memanfaatkannya untuk membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sekadar istri bos, melainkan wanita yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Hari itu, sebuah laporan keuangan mendarat di mejanya. Alia menelaah angka-angka yang tertulis rapi di lembaran kertas. Sesuatu terasa janggal. Ada perbedaan tipis antara laporan realisasi anggaran dengan data transaksi bank perusahaan. Ini tidak wajar, pikir Alia, keningnya berkerut. Siapapun yang menyusun laporan ini, jelas berusaha menyembunyikan sesuatu. Alia menyimpan dokumen itu dengan hati-hati. Nalurinya berkata, ada permainan kotor di dalam perusahaan. Dan ia tahu, dua nama yang patut dicurigai, Raka dan Maya. Beberapa hari berikutnya, Alia mulai diam-diam mengamati gerak-gerik mantan suami dan selingkuhannya itu. Ia tidak gegabah. Jika ingin menjatuhkan mereka, ia harus punya bukti kuat. Sore itu, Alia memanggil sekretaris pribadinya, Dina, seorang karyawan yang sudah lama ia percaya. Dina, ucap Alia lembut. Aku butuh bantuanmu. Tolong kumpulkan semua laporan keuangan dari divisi tempat Raka bekerja 6 bulan terakhir. Jangan sampai ada yang tahu, terutama dia dan Maya. Dina menatap Alia dengan ragu. Apakah ada sesuatu yang salah, Bu? Alia tersenyum samar. Mungkin saja. Tapi aku ingin memastikan dulu. Ingat, ini rahasia. Dina mengangguk mantap. Baik, Bu. Saya akan lakukan dengan hati-hati. Sementara itu, Raka dan Maya mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiran Alia di pucuk pimpinan. Sejak dia jadi istri Pak Arka, semua orang tunduk padanya. Gerutu Maya di ruangannya. Aku tidak tahan melihat wajahnya yang penuh percaya diri itu. Raka menepuk meja dengan gusar. Aku juga muak. Tapi jangan lupa, kita punya rencana.
Selama dia belum punya bukti, kita masih aman. Maya tersenyum licik. Kalau begitu, kita harus pastikan dia tidak pernah mendapat bukti. Namun dunia tidak selalu berpihak pada orang licik. Beberapa hari kemudian, Dina kembali ke ruang Alia dengan wajah serius. Ia menyerahkan setumpuk dokumen. Ini, Bu, semua laporan yang Ibu minta. Saya juga menemukan beberapa catatan tambahan. Sepertinya ada transaksi yang sengaja disamarkan. Alia membuka lembar demi lembar. Matanya menyipit. Benar saja, ada sejumlah pengeluaran besar yang tidak tercatat di laporan resmi, tapi jelas ada jejaknya di rekening perusahaan. Jumlahnya tidak main-main, ratusan juta rupiah. Luar biasa, bisik Alia, separuh sinis. Mereka pikir bisa menyembunyikan ini selamanya. Malam itu, Alia duduk bersama Arka di ruang kerja rumah mereka. Arka, aku punya sesuatu yang harus kau lihat, katanya sambil menyerahkan dokumen. Arka membaca dengan saksama. Wajahnya semakin tegang. Ini, penyalahgunaan anggaran. Alia mengangguk pelan. Dan semua ini berasal dari divisi yang dipimpin Raka. Aku yakin Maya juga terlibat. Arka meletakkan dokumen itu, menatap istrinya dengan kagum. Aku tahu aku tidak salah memilihmu. Kau tidak hanya cantik, tapi juga cerdas. Apa yang kau rencanakan? Alia tersenyum dingin. Balas dendam. Tapi dengan cara elegan. Aku tidak akan membentak. Tidak akan membuat keributan. Aku ingin mereka jatuh dengan sendirinya. Di depan semua orang. Arka tertawa kecil. Matanya berbinar penuh kebanggaan. Aku suka caramu. Hari rapat bulanan pun tiba. Semua kepala divisi hadir, termasuk Raka dan Maya. Ruang rapat besar itu dipenuhi suasana serius. Arka duduk di kursi pimpinan, sementara Alia di sampingnya dengan setumpuk dokumen di tangan. Setelah laporan keuangan dibacakan, Alia angkat bicara. Suaranya tenang, tapi penuh wibawa. Boleh saya bertanya sesuatu? Tanyanya sambil membuka dokumen. Ada beberapa data yang tidak sesuai. Misalnya, pengeluaran sebesar 250 juta untuk proyek fiktif di bulan lalu. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Ruangan langsung sunyi. Semua orang saling pandang. Wajah Raka menegang. Tapi ia berusaha tetap santai. Itu pasti hanya kesalahan administrasi, Bu Alia. Tidak perlu dibesar-besarkan. Alia tersenyum tipis. Kesalahan administrasi? Kalau begitu, bagaimana dengan pengeluaran lain yang mencapai total 780 juta dalam 6 bulan terakhir? Apakah itu juga kesalahan administrasi? Maya pucat. Raka mulai berkeringat. Arka menatap keduanya dengan dingin. Raka, Maya, apa kalian punya penjelasan? Raka mencoba bertahan. Pak Arka, semua itu pasti ada alasannya. Saya hanya mengikuti prosedur. Prosedur tidak pernah mencatat pengeluaran tanpa bukti sah. Alia memotong tegas. Dan saya sudah menelusuri semua. Jejaknya jelas. Ada dana perusahaan yang diselewengkan. Dan semua mengarah ke divisi kalian. Ruangan gempar. Bisik-bisik mulai terdengar. Maya berusaha angkat bicara. Tapi suaranya bergetar. Itu tidak benar. Alia hanya ingin menjatuhkan kami karena masalah pribadi. Alia menatapnya tajam. Masalah pribadi? Jangan salahkan aku atas kesalahanmu sendiri. Data tidak berbohong. Maya, kau dan Raka sudah merugikan perusahaan ini. Dan sebagai bagian dari manajemen, aku tidak bisa diam saja. Arka mengetukkan jarinya di meja. Cukup. Raka, Maya. Kalian berdua resmi diskors dari jabatan kalian sampai penyelidikan internal selesai. Jika terbukti bersalah, siap-siap hadapi hukum. Raka membelalak. Sementara Maya menutupi wajahnya. Mereka berdua tidak menyangka Alia bisa bergerak secepat itu. Di sekeliling meja, para kepala divisi lain menatap Alia dengan kagum. Wanita yang dulu sering diremehkan kini berdiri tegak, menjatuhkan musuh-musuhnya dengan bukti. Bukan sekadar kata-kata. Setelah rapat selesai,
Alia berjalan keluar ruangan dengan langkah anggun. Banyak karyawan menatapnya dengan rasa hormat. Inilah balas dendamku. Batinnya. Bukan dengan amarah, tapi dengan elegan. Mereka yang dulu menghinaku, kini harus menunduk di hadapanku. Namun Alia tahu, pertarungan ini belum selesai. Raka dan Maya tidak akan menyerah begitu saja. Dan ia harus lebih waspada dari sebelumnya. Di balik semua itu, ada rasa puas yang tidak bisa ia sembunyikan. Untuk pertama kalinya setelah semua penghinaan dan rasa sakit yang ia terima, ia berhasil membalas tanpa perlu mengotori tangannya. Balas dendamnya baru saja dimulai. Sejak hari rapat itu, suasana kantor berubah drastis. Nama Raka dan Maya yang dulu dielu-elukan sebagai pasangan ambisius kini menjadi bahan gunjingan. Skorsing yang diumumkan langsung oleh Arka membuat semua karyawan sadar bahwa keduanya sedang berada di ujung tanduk. Aku dengar mereka ketahuan main uang perusahaan. Gila, berani-beraninya. Padahal sudah punya gaji besar. Kalau Bu Alia nggak turun tangan, mungkin perusahaan rugi lebih besar lagi. Bisik-bisik itu semakin merajalela, membuat Raka dan Maya sulit bernapas setiap kali melangkah masuk ke kantor. Meski status mereka belum dipecat resmi, semua orang sudah menatap mereka dengan pandangan sinis. Di ruang kerjanya, Alia memandangi laporan penyelidikan internal yang baru saja ia terima. Hasilnya sangat jelas. Ada penyalahgunaan anggaran, penggelembungan biaya proyek, bahkan transfer ke rekening pribadi atas nama orang terdekat Raka. Alia menarik napas dalam. Akhirnya, topeng kalian benar-benar akan runtuh. Tak lama kemudian, Arka masuk ke ruangannya. Aku baru dapat kabar. Tim audit menemukan bukti tambahan. Raka menggunakan nama perusahaan untuk pinjaman pribadi. Jumlahnya hampir 1 miliar. Alia mendongak, terkejut. 1 miliar. Arka mengangguk dengan wajah serius. Ya, dan itu tidak mungkin ia lakukan sendiri. Maya jelas ikut bermain. Alia menutup dokumen itu perlahan. Ada rasa lega, tapi juga getir. Raka, lelaki yang pernah ia cintai, benar-benar tenggelam dalam keserakahannya. Kalau begini, mereka tidak hanya akan kehilangan pekerjaan, ucap Alia lirih. Mereka bisa masuk penjara. Arka menatapnya penuh pengertian. Kau masih iba padanya. Alia menghela napas panjang. Entah. Mungkin sebagian kecil hatiku masih mengingat dia yang dulu. Tapi setelah semua yang ia lakukan, aku tahu, ia pantas menerima balasannya. Keesokan harinya, Arka mengadakan rapat darurat. Semua manajer hadir, termasuk Raka dan Maya yang tampak gelisah. Arka membuka rapat dengan suara dingin. Setelah melalui audit internal, perusahaan menemukan bukti penyalahgunaan dana yang melibatkan Kepala Divisi Pemasaran, Raka Pratama, dan Sekretaris Senior, Maya Astari. Bukti ini mencakup laporan keuangan palsu, transfer ilegal, dan penggunaan nama perusahaan untuk pinjaman pribadi. Raka pucat pasi. Pak Arka, itu tidak benar. Semua ini fitnah. Ada yang menjebak saya. Arka menatapnya dengan tajam. Kau bilang fitnah? Semua bukti ada di sini. Termasuk tanda tanganmu di setiap dokumen. Dan kami sudah konfirmasi dengan pihak bank. Jangan mencoba mengelak. Raka. Maya mencoba menyela dengan suara bergetar. Saya hanya mengikuti perintah Raka. Saya tidak tahu kalau itu salah sebesar itu. Alia yang duduk di samping Arka tersenyum tipis. Lucu sekali. Bukti email antara kau dan Raka menunjukkan jelas bahwa kalian berdua merencanakan ini bersama. Jadi jangan berpura-pura tidak tahu, Maya. Semua kepala divisi menatap keduanya dengan tatapan jijik. Mulai hari ini, suara Arka tegas. Kalian berdua resmi dipecat dari perusahaan. Dan perusahaan akan menyerahkan semua bukti ini ke pihak berwenang. Persiapkan diri untuk proses hukum. Ruangan hening sejenak. Sebelum bisik-bisik kembali bergema, wajah Raka merah padam, matanya berkilat marah. Ia menatap Alia penuh kebencian. Ini semua ulahmu. Alia, kau memang sengaja menjebak aku karena dendam pribadi.
Alia menatapnya lurus tanpa gentar. Aku tidak perlu menjebakmu, Raka. Kau menjebak dirimu sendiri dengan keserakahanmu. Jangan salahkan orang lain atas kehancuranmu. Raka terdiam. Rahangnya mengeras. Sementara Maya mulai menangis. Wajahnya hancur oleh rasa takut dan malu. Setelah rapat bubar, kabar pemecatan Raka dan Maya menyebar seperti api. Karyawan berbisik-bisik, sebagian merasa lega, sebagian lagi masih syok. Pantesan mereka kelihatan arogan banget. Ternyata ada permainan kotor. Bu Alia benar-benar hebat. Kalau bukan karena dia, mungkin perusahaan sudah bangkrut. Raka dan Maya sudah habis. Mereka pasti masuk penjara. Bisikan itu sampai ke telinga Raka yang berjalan gontai keluar dari gedung. Harga dirinya tercabik-cabik. Maya berusaha menggandeng tangannya. Mas, kita harus cari cara. Kita nggak bisa biarin ini terjadi. Raka menepisnya kasar. Semua ini salahmu. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan sejauh ini. Maya terperanjat. Air matanya jatuh makin deras. Untuk pertama kalinya, topeng pasangan serasi mereka benar-benar runtuh. Di depan umum, mereka saling menyalahkan. Di lantai atas, Alia menyaksikan semuanya dari balik jendela. Ada rasa puas yang membuncah di dadanya. Dulu, ia yang dipermalukan, ditinggalkan demi wanita lain, dihina sebagai perempuan tak berguna. Kini, di depan semua orang, mereka berdua justru yang dipermalukan. Ibunya pernah berkata, Allah selalu punya rencana indah. Dan hari ini, Alia merasakannya. Namun ia tidak berniat berhenti di sini. Bagi Alia, balas dendam sejati bukan hanya menjatuhkan, tapi juga berdiri tegak di atas kehancuran orang yang dulu meremehkannya. Malam itu, Alia duduk di ruang tamu bersama Arka. Aku tidak percaya semua ini benar-benar terjadi, ucapnya pelan. Arka meraih tangannya. Kau sudah membuktikan sesuatu. Alia, kau bukan lagi wanita lemah yang mereka hina. Kau sekarang berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi. Alia tersenyum kecil. Tapi aku tidak akan berhenti di sini. Aku ingin membangun sesuatu yang lebih besar. Aku ingin semua orang tahu, aku bisa berhasil bukan hanya karena aku istrimu, tapi karena aku mampu. Arka menatapnya penuh kebanggaan. Dan aku akan selalu mendukungmu. Di sisi lain kota, Raka duduk termenung di sebuah bar murahan. Gelas-gelas kosong berserakan di depannya. Wajahnya kusut, matanya merah. Semua hancur. Gumamnya lirih. Karierku, reputasiku, semuanya, gara-gara Alia. Maya yang duduk di sebelahnya masih terisak. Mas, kita harus cari jalan keluar. Kita nggak bisa kalah begini. Raka menatapnya dengan mata berapi-api. Aku tidak akan diam. Maya, kalau Alia pikir dia sudah menang, dia salah besar. Aku akan balas. Aku akan pastikan dia menyesal sudah melawanku. Kata-kata itu meluncur penuh dendam. Meski topeng mereka sudah runtuh, hati Raka masih dipenuhi kebencian yang membara. Dan Alia tidak tahu, badai baru sedang menunggu di depan. Sejak dipecat dan dihadapkan pada ancaman hukum, hidup Raka berubah menjadi neraka. Ia kehilangan pekerjaannya, reputasinya hancur, bahkan sahabat-sahabatnya yang dulu dekat kini menjauh seperti menghindari penyakit. Sementara itu, kabar tentang Alia semakin harum. Istri baru pemilik perusahaan, wanita yang berhasil membongkar kasus besar, dan sosok yang dikagumi banyak karyawan. Semua itu membuat amarah Raka membara. Baginya, Alia adalah sumber kehancurannya. Di sebuah kamar kos murahan, Raka duduk di kursi reot sambil menatap layar laptop. Maya duduk di ranjang. Wajahnya sembab karena terlalu sering menangis. Mas, apa kita nggak sebaiknya menyerah saja? Semua bukti ada di tangan mereka. Kalau kita melawan, kita bisa masuk penjara lebih cepat. Raka mendengus. Menyerah? Aku tidak akan biarkan Alia menang dengan mudah. Kalau aku jatuh, dia juga harus jatuh. Maya menatapnya cemas. Apa yang mau Mas lakukan? Senyum dingin muncul di bibir Raka.
Aku tahu banyak rahasia perusahaan. Kalau aku sebarkan ke media, reputasi Arka bisa hancur. Dan Alia akan ikut tercoreng. Mari kita lihat apakah dia masih bisa tersenyum setelah itu. Beberapa hari kemudian, Arka menerima laporan dari tim humas. Ada isu miring yang mulai beredar di media online, dugaan manipulasi pajak perusahaan, proyek fiktif yang merugikan investor, bahkan tuduhan nepotisme karena Alia tiba-tiba naik jabatan setelah menikah dengan bos. Meski sebagian besar berita itu tidak benar, namun publikasi yang masif mulai menggoyahkan citra perusahaan. Ini jelas ulah orang dalam, ujar kepala humas dengan wajah tegang. Ada detail data internal yang tidak mungkin diketahui orang luar. Arka menghela napas berat. Ia menatap Alia yang duduk di sampingnya. Aku tahu siapa dalangnya. Raka. Alia mengepalkan tangannya. Ia sudah menduga. Jadi ini serangan baliknya. Di kantor, suasana mulai panas. Beberapa investor mulai mempertanyakan stabilitas perusahaan. Telepon berdering tanpa henti, email berdatangan, dan karyawan resah mendengar gosip-gosip yang tersebar di media sosial. Alia berusaha tetap tenang, tapi hatinya bergejolak. Ia tahu Raka tidak hanya ingin menjatuhkan perusahaan, dia ingin menghancurkannya secara pribadi. Saat malam tiba, Alia berdiri di balkon rumah, menatap langit gelap. Angin malam berembus dingin, membawa resah yang sulit ia redam. Raka tidak akan berhenti sebelum aku benar-benar jatuh, bisiknya lirih. Arka menghampirinya, menaruh tangan di bahunya. Tenang, aku sudah minta tim hukum dan IT melacak sumber kebocoran. Kita akan tahu dari mana data itu keluar. Alia menatap suaminya. Matanya berkilat dengan tekad. Kalau dia ingin perang, aku siap. Tapi kali ini, aku tidak hanya akan bertahan. Aku akan pastikan dia tidak bisa bangkit lagi. Keesokan harinya, Alia memimpin rapat darurat dengan para manajer senior. Wajah-wajah tegang memenuhi ruangan. Semua tuduhan yang beredar harus kita jawab dengan transparansi, ujar Alia dengan suara mantap. Kita buka laporan keuangan asli. Kita buktikan bahwa tidak ada manipulasi. Dan mengenai nepotisme, aku siap turun langsung ke lapangan, menunjukkan bahwa aku tidak hanya duduk di balik nama Arka, tapi bekerja nyata. Seorang manajer mengangguk. Itu langkah bagus, Bu Alia. Tapi bagaimana kalau serangan ini terus berlanjut? Alia menatap mereka satu persatu. Maka kita hadapi dengan bukti. Tidak ada yang lebih kuat dari kebenaran. Di sisi lain, Raka puas melihat berita-berita negatif itu menyebar. Ia duduk di sebuah warung kopi dengan wajah penuh kemenangan. Lihat, Maya. Semua orang mulai meragukan Alia. Tidak lama lagi, Arka juga akan lelah membelanya. Maya menatapnya ragu. Tapi Mas, kalau mereka tahu kita yang sebarkan, habislah kita. Raka tertawa kecil. Mereka tidak akan bisa membuktikannya. Aku sudah pakai akun anonim. Lagi pula, kalaupun mereka curiga, citra Alia sudah terlanjur rusak. Namun tawa Raka tidak bertahan lama. Malam itu juga, tim IT perusahaan menemukan jejak digital yang mengarah pada email anonim yang ternyata terhubung ke IP kos tempat Raka tinggal. Keesokan paginya, Arka menunjukkan hasil penyelidikan itu pada Alia. Ini buktinya. Serangan ini memang dari Raka. Kita bisa laporkan dia ke polisi sekarang juga. Alia menatap dokumen itu lama. Hatinya bergejolak. Di satu sisi, ia ingin segera menyeret Raka ke penjara. Di sisi lain, ada sisa-sisa kenangan masa lalu yang membuatnya menahan diri. Namun ketika ia mengingat semua penghinaan, pengkhianatan, dan sekarang fitnah yang mengancam reputasinya, tekadnya kembali mengeras. Laporkan, katanya tegas. Dia harus merasakan akibat dari semua perbuatannya. Beberapa hari kemudian, polisi mendatangi kos Raka. Maya terperanjat melihat beberapa petugas masuk membawa surat penangkapan. Raka Pratama, Anda ditangkap atas dugaan penyebaran informasi palsu dan pencemaran nama baik perusahaan. Raka terbelalak. Wajahnya pucat pasi. Apa? Tidak mungkin. Kalian tidak punya bukti.
Namun laptopnya langsung disita, dan semua jejak digital ada di sana. Maya menangis keras. Sementara Raka berteriak-teriak tak terima saat dibawa pergi. Berita penangkapan itu segera menyebar. Media yang sebelumnya ramai memberitakan tuduhan miring kini berbalik, menulis kisah tentang mantan karyawan yang dendam lalu menyebarkan fitnah. Reputasi perusahaan pulih, bahkan semakin bersinar karena Alia tampil di hadapan publik sebagai sosok yang tegas dan berani menghadapi badai. Di ruang kerjanya, Alia duduk dengan wajah lega. Ia tahu, ini baru satu babak dari pertempuran panjangnya. Tapi kali ini, ia menang telak. 2 jam setelah kau ceraikan aku, hidupku berubah. Dan sekarang, Raka, lihatlah dirimu. Kau yang dulu menghina aku, kini harus meringkuk dalam jeruji besi. Arka masuk dan tersenyum hangat. Kau luar biasa, Alia. Kau menghadapi semua ini dengan kepala tegak. Alia tersenyum kecil. Aku tidak lagi ingin jadi korban. Aku ingin jadi pemenang. Dan kali ini, aku berhasil. Namun jauh di dalam sel penjara, Raka menatap dinding dengan mata penuh kebencian. Alia, gumamnya. Kau pikir kau sudah menang? Perang ini belum selesai. Meski terkurung, hatinya masih menyimpan dendam yang belum padam. Hari-hari setelah penangkapan Raka terasa jauh lebih tenang bagi Alia. Riuh gosip yang dulu menjerat namanya perlahan mereda. Media kini memuja keberanian seorang wanita yang mampu melawan fitnah, sekaligus menunjukkan dedikasi sebagai istri sekaligus pemimpin. Namun di balik sorotan itu, Alia masih membawa luka lama. Luka yang tidak sembuh hanya dengan kemenangan. Luka itu tertanam dalam hatinya, menyisakan rasa takut, kecewa, dan trauma mendalam. Pagi itu, Alia duduk di teras rumah, ditemani secangkir teh hangat. Udara segar menyapa wajahnya, tapi pikirannya masih melayang pada masa lalu. Suara Raka yang dulu sering merendahkannya masih bergema samar di telinganya. Kamu nggak pernah cukup untukku, Alia. Kamu cuma beban. Ia menarik napas panjang. Meski Raka kini sudah berada di balik jeruji besi, bayangan kalimat-kalimat itu tetap menghantuinya. Arka datang membawa beberapa dokumen. Ia duduk di samping Alia, menatapnya penuh perhatian. Kamu terlihat gelisah lagi, ujar Arka lembut. Masih memikirkan dia? Alia menunduk. Jarinya mengusap tepi cangkir. Sulit untuk tidak memikirkan, Mas. Aku merasa seperti ada suara di kepalaku yang terus mengingatkan betapa aku dulu dianggap tidak berharga. Arka meraih tangannya, menggenggam erat. Alia, dengarkan aku. Kamu bukan beban. Kamu punya kekuatan besar. Kamu sudah membuktikan pada semua orang, bahkan pada dirimu sendiri, bahwa kamu mampu. Jangan biarkan bayangan masa lalu merusak bahagia kita. Alia menatap mata suaminya. Ada ketulusan yang membuat hatinya hangat. Perlahan, ia tersenyum. Terima kasih, Mas. Aku akan berusaha. Di kantor, situasi mulai normal. Para karyawan kembali fokus bekerja, proyek-proyek berjalan lancar, dan investor kembali percaya. Alia kini aktif mendampingi Arka dalam berbagai pertemuan penting. Meski begitu, beberapa karyawan masih berbisik-bisik tentang masa lalunya dengan Raka. Alia kadang mendengarnya ketika melewati lorong. Kasihan juga. Ya, dulu diceraikan, sekarang malah jadi ibu bos. Kalau bukan karena nikah sama Pak Arka, mungkin dia nggak akan sampai di posisi ini. Ucapan-ucapan itu menusuk hati Alia, tapi ia memilih tersenyum. Ia tahu, tidak semua orang bisa memahami perjuangannya. Suatu kali, ia berdiri di depan ruang rapat, memimpin presentasi strategi pemasaran baru. Awalnya beberapa manajer terlihat meremehkan, tapi saat Alia berbicara dengan percaya diri, menjelaskan data dan rencana yang detail, mereka terdiam. Bahkan beberapa mengangguk kagum. Usai rapat, salah satu manajer senior menghampirinya. Bu Alia, saya minta maaf kalau sebelumnya sempat meragukan Anda. Presentasi Anda tadi luar biasa. Saya yakin perusahaan akan lebih maju dengan arahan Anda. Pujian itu membuat Alia terharu. Akhirnya,
Kerja kerasnya mulai diakui bukan hanya karena statusnya sebagai istri Arka, tetapi karena kemampuannya sendiri. Meski luka hati perlahan sembuh, bayangan masa lalu tetap muncul sesekali. Malam itu, Alia bermimpi buruk. Ia melihat dirinya kembali berada di ruang sidang perceraian. Raka berdiri dengan senyum mengejek, sementara semua orang menatapnya dengan pandangan rendah. Alia terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Arka yang tidur di sampingnya segera terbangun. "Alia, sayang, ada apa?" Aku mimpi buruk," jawab Alia lirih. "Aku mimpi kembali diceraikan, dipermalukan, semuanya terasa nyata lagi." Arka memeluknya erat. "Itu hanya mimpi. Ingat, semua itu sudah berakhir. Kamu sudah bukan lagi wanita yang dulu. Kamu sekarang kuat. Kamu sekarang punya aku." Alia meneteskan air mata di bahunya. Perlahan, rasa aman itu membuatnya tenang. Hari-hari berikutnya, Alia mencoba lebih banyak fokus pada hal-hal yang membahagiakan. Ia mulai menata ulang hobi yang dulu ditinggalkan karena stres bersama Raka. Ia kembali melukis, sesuatu yang dulu selalu ditertawakan oleh Raka. "Apa gunanya melukis? Nggak menghasilkan uang." Begitu kata mantan suaminya dulu. Kini, ia duduk di studio kecil di rumahnya, menggoreskan kuas ke kanvas dengan tenang. Setiap sapuan warna terasa seperti terapi, membersihkan luka di hatinya. Arka sering datang diam-diam untuk mengamatinya. "Lukisanmu indah sekali. Aku ingin kita pamerkan suatu hari nanti," ujarnya sambil tersenyum bangga. Alia tertawa kecil. "Belum, Mas. Aku masih belajar mengobati diriku lewat warna-warna ini." Suatu sore, Alia menerima telepon dari ibunya. "Nak, Ibu dengar kabar tentang Raka. Dia masih saja mengoceh di penjara, menyalahkanmu atas segalanya. Apa kamu tidak takut dia akan balas dendam kalau keluar nanti?" Alia terdiam sejenak. Rasa takut memang sempat muncul. Tapi ia mengingat semua perjuangan yang sudah ia lakukan. "Ibu, aku sudah tidak sama seperti dulu. Kalau dia mencoba lagi, aku tidak akan goyah. Aku punya Arka. Aku punya diriku sendiri. Aku tidak akan biarkan siapapun menghancurkan hidupku lagi." Ibunya terisak di seberang telepon. "Ibu bangga padamu. Nak, kamu sudah sangat kuat." Meskipun semua perlahan membaik, Alia sadar bahwa proses penyembuhan luka batin bukanlah sesuatu yang selesai dalam sehari. Ia belajar menerima bahwa ada hari-hari di mana ia masih merasa takut, cemas, bahkan marah. Namun perbedaan besarnya adalah, kini ia tidak lagi sendirian. Arka selalu ada di sisinya. Ia tidak pernah lelah mendengarkan, menguatkan, dan menunjukkan bahwa Alia layak dicintai dengan tulus. Suatu malam, ketika mereka duduk berdua di taman belakang rumah, Alia berkata lirih, "Mas, aku ingin jujur. Aku masih sering merasa tidak cukup. Seperti, aku takut suatu hari kamu akan bosan padaku, sama seperti Raka dulu." Arka menatapnya dalam-dalam. "Alia, jangan pernah samakan aku dengan dia. Cinta tidak diukur dari seberapa sempurna kamu, tapi dari seberapa tulus hati kita bertahan bersama. Aku memilihmu bukan karena kamu tanpa celah, tapi karena kamu adalah kamu." Kata-kata itu membuat hati Alia bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dicintai apa adanya. Beberapa bulan berlalu. Alia semakin percaya diri, baik sebagai istri maupun sebagai pemimpin perusahaan. Ia bahkan mulai mengadakan program pelatihan untuk karyawan wanita, agar mereka bisa berkembang tanpa takut direndahkan. Saat ia berdiri di panggung kecil di depan puluhan peserta pelatihan itu, Alia berkata, "Dulu aku pernah merasa direndahkan, dianggap tidak berguna. Tapi aku bangkit. Dan aku ingin setiap wanita di ruangan ini tahu, kita punya kekuatan. Jangan biarkan siapapun menentukan nilai kita." Tepuk tangan bergemuruh. Alia tersenyum, merasa luka di hatinya benar-benar mulai sembuh. Malam itu, sebelum tidur, Alia menatap dirinya di cermin. Ia melihat wanita yang jauh berbeda dari beberapa bulan lalu.
Tidak lagi wanita rapuh yang menangis karena ditinggalkan, melainkan sosok yang kuat, percaya diri, dan penuh harapan. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya. "Aku sudah sampai sejauh ini. Dan aku siap melangkah lebih jauh lagi." Di hatinya, ada rasa damai yang mulai tumbuh. Luka itu mungkin tidak sepenuhnya hilang, tapi ia telah belajar hidup dengannya. Luka itu kini menjadi tanda bahwa ia pernah jatuh, namun berhasil bangkit lebih kuat. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Perusahaan mengadakan acara besar untuk merayakan ulang tahun berdirinya yang ke-20. Sebuah malam gala yang dihadiri ratusan tamu penting, termasuk para investor, mitra bisnis, pejabat pemerintah, hingga media. Bagi Arka, acara ini adalah momentum penting untuk menegaskan kembali posisi perusahaan sebagai salah satu yang terdepan di negeri ini. Bagi Alia, acara ini memiliki arti yang lebih dalam. Sebuah panggung di mana ia akhirnya bisa berdiri tegak, menunjukkan bahwa luka masa lalunya tidak lagi menguasainya. Sejak sore, ballroom hotel mewah tempat acara berlangsung telah dipenuhi tamu. Lampu kristal berkilauan, musik orkestra lembut mengalun, dan aroma bunga segar memenuhi ruangan. Semua orang tampil anggun dengan busana terbaik. Alia melangkah masuk menggandeng tangan Arka. Gaun malam berwarna biru safir yang ia kenakan membuatnya terlihat berwibawa sekaligus mempesona. Senyum ramah terukir di wajahnya saat menyapa para tamu yang memuji penampilannya. "Bu Alia, Anda terlihat luar biasa malam ini." "Benar, Pak Arka beruntung memiliki pendamping sehebat Anda." Alia menanggapi setiap pujian dengan tenang. Dulu, kata-kata seperti itu akan membuatnya gugup. Sekarang, ia menerima semuanya dengan kepala tegak. Acara dimulai dengan sambutan Arka. Ia berdiri di panggung. Suaranya mantap namun penuh kehangatan. 20 tahun bukan perjalanan singkat. Perusahaan ini berdiri bukan hanya dari kerja keras saya, tapi juga dari dedikasi setiap karyawan, dan dari keberanian untuk terus melangkah meski diterpa badai. Hari ini, saya ingin memperkenalkan seseorang yang telah menjadi cahaya baru, tidak hanya bagi saya secara pribadi, tapi juga bagi perusahaan. Arka menoleh ke arah Alia yang duduk di barisan depan. Semua mata mengikuti pandangan itu. "Saya ingin mengundang istri saya, Bu Alia, untuk naik ke panggung." Tepuk tangan meriah bergema. Jantung Alia berdegup cepat. Namun langkahnya mantap. Ia naik ke panggung dengan senyum lembut, berdiri di samping Arka. Alia mengambil mikrofon. Sejenak, ia menatap para tamu yang hadir. Dalam hati, ia teringat pada dirinya yang dulu, wanita yang ditinggalkan, dihina, dan diremehkan. Kini ia berdiri di sini, disorot lampu terang, di hadapan ratusan pasang mata yang menantinya berbicara. "Assalamualaikum. Selamat malam semuanya." Suaranya jernih, penuh percaya diri. "Saya berdiri di sini bukan untuk menceritakan kesedihan, tapi perjalanan. Saya pernah berada di titik terendah, merasa tidak berharga, bahkan ditinggalkan begitu saja. Tapi saya belajar bahwa setiap luka bisa menjadi kekuatan. Setiap jatuh bisa menjadi awal kebangkitan." Ruangan hening. Semua orang menyimak. Saya ingin membagikan pesan sederhana. Jangan pernah biarkan siapapun menentukan nilai diri kita. Nilai itu ada di tangan kita sendiri. Dan bagi para wanita di sini, jangan takut bermimpi, jangan takut bangkit, meski dunia meremehkan. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa tamu wanita bahkan terlihat meneteskan air mata. Alia tersenyum, merasa hatinya begitu ringan. Usai pidato itu, suasana acara semakin meriah. Musik berdentum, tamu-tamu larut dalam perbincangan hangat, dan media sibuk meliput. Banyak yang mendekati Alia untuk memberikan ucapan selamat. "Bu Alia, pidato Anda sangat menyentuh. Anda inspirasi bagi banyak orang." Alia hanya bisa tersenyum, dalam hatinya berbisik, "Inilah kemenanganku. Bukan hanya karena aku berhasil melawan Raka, tapi karena aku bisa menemukan kembali diriku sendiri." Namun tak semua kabar di balik malam itu menenangkan. Dari jauh, ada mata yang memperhatikan. Seorang pria berwajah kusut, dengan pakaian sederhana, berdiri di trotoar seberang hotel,
memandangi kemegahan acara. Itu Raka. Meski masih menjalani proses hukum, ia mendapat izin keluar penjara sebentar untuk menghadiri sidang lanjutan besok. Entah bagaimana, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap keluar. Wajahnya penuh kebencian melihat Alia berdiri di panggung, dielu-elukan. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Alia, kau mungkin menang malam ini. Tapi suatu hari, aku akan membuatmu merasakan sakit yang sama. Gumamnya dengan nada penuh dendam. Ia berbalik, menghilang di kegelapan malam. Di dalam ballroom, Alia tidak menyadari keberadaan mantan suaminya. Ia larut dalam kebahagiaan malam itu. Arka menghampirinya setelah sesi foto bersama tamu selesai. Kamu luar biasa. Aku bangga sekali padamu. Alia tersenyum, matanya berbinar. Terima kasih, Mas. Malam ini, rasanya semua perjuanganku terbayar. Arka menatapnya lembut. Perjuanganmu memang berat, tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu bukan hanya istriku, tapi juga pemimpin, inspirasi, dan pemenang sejati. Alia meraih tangan suaminya. Aku tidak akan sampai di titik ini tanpa dukunganmu. Tapi yang paling penting, aku belajar mencintai diriku sendiri. Itu hal yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Arka mengangguk, dan itu kemenangan terbesar. Malam semakin larut, acara perlahan berakhir. Satu persatu tamu berpamitan. Alia berdiri di pintu keluar, menyalami mereka dengan senyum hangat. Ketika ballroom akhirnya sepi, Alia berjalan kembali ke panggung. Lampu-lampu sudah diredupkan, hanya tersisa cahaya temaram. Ia berdiri sendirian di sana, memandang kursi-kursi kosong. Di hatinya, ada rasa syukur yang begitu besar. Aku berhasil, bisiknya. Aku benar-benar berhasil. Ia teringat pada 2 jam setelah perceraian, ketika hidupnya terasa hancur. Siapa sangka, dari titik itu, ia justru menemukan jalan menuju kebahagiaan sejati. Keesokan paginya, berita tentang malam gala itu memenuhi media. Foto Alia dengan gaun biru safirnya terpampang di berbagai portal berita dengan judul "Istri pemilik perusahaan jadi inspirasi wanita. Dari perceraian pahit, kini berdiri sebagai pemimpin tangguh." Komentar publik pun positif. Banyak yang mengagumi kisahnya, menjadikannya panutan. Alia membaca berita itu dengan senyum tipis. Namun yang lebih penting baginya bukanlah pujian, melainkan rasa damai di hatinya. Ia tahu, hidup masih panjang, tantangan akan selalu ada. Raka mungkin masih menyimpan dendam, dan masa depan penuh misteri. Tapi ia tidak lagi takut. Karena kini ia punya 2 hal yang dulu tidak dimilikinya. Cinta yang tulus, dan keberanian untuk mencintai dirinya sendiri. Malam itu, sebelum tidur, Alia menatap langit dari balkon rumahnya. Bintang-bintang berkelip indah, seakan ikut merayakan perjalanannya. Terima kasih, Tuhan, bisiknya lirih. Aku sudah melewati badai. Aku sudah menemukan kemenangan sejati. Arka mendekat, memeluknya dari belakang. Apa yang kamu lihat? Bintang-bintang, jawab Alia dengan senyum damai. Mereka mengingatkanku bahwa selalu ada cahaya, bahkan setelah malam tergelap. Arka mengecup keningnya. Dan kamu adalah bintangku. Alia menutup matanya, merasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak hanya merasa selamat dari luka, tapi juga benar-benar bebas. Dan di sanalah cerita ini berakhir, dengan seorang wanita yang dulu dihancurkan oleh cinta palsu, kini berdiri kokoh dalam cinta sejati, dengan luka yang telah sembuh, dan kemenangan yang abadi.